Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai penginstalan Mikrotik. Nah, di sini sebelum menginstal Mikrotik, ada beberapa software atau perangkat yang harus kita gunakan, yaitu yang pertama ada Winbox, kemudian ada VirtualBox, dan juga ada software OS Mikrotiknya sendiri. Nah, nanti kalian bisa download itu semua pada Google Drive, atau nanti Bapak sudah sertakan linknya pada materi. Jadi kalian nanti tinggal download aja. Nih di dalam Google Drive Bapak sudah ada semua, sudah lengkap ya. Jadi sudah lengkap semua. Nanti kalian tinggal download aja ini satu persatu. Ini Mikrotiknya, kemudian di sini ada VirtualBox-nya, juga di sini ada Winbox-nya. Bapak di sini menggunakan Winbox yang versi 3.11 ya. Baik, nah setelah kalian download, kemudian kalian install terlebih dahulu VirtualBox. Nah, Bapak yakin kalian sudah bisa semua install VirtualBox, karena di kelas 11 kemarin kita juga sudah menginstal VirtualBox. Jadi kalian juga sudah gunakan VirtualBox. Jadi di sini Bapak tidak akan jelaskan lagi bagaimana cara install VirtualBox, tetapi Bapak hanya jelaskan bagaimana cara install Mikrotik dan penggunaan Mikrotiknya nanti. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka terlebih dahulu VirtualBox-nya. Setelah kalian install, kita buka. Oke, nah seperti inilah tampilan VirtualBox ya. Oke, ini minta update dia ya. Nah, setelah terbuka, kemudian kita buat baru mesin virtualnya, yaitu Mikrotik. Pertama, langkah pertama kalian klik terlebih dahulu New. Kemudian di sini ketikkan Mikrotik. Oke, saya buat di sini Mikrotik SMKHM, tipenya Other, kemudian versionnya Other juga ya. Ini simbolnya seperti ini. Nanti kalian next. Nah, ini untuk kapasitas memori, karena Mikrotik ini tidak terlalu besar makan memori. Sebenarnya 64 juga bisa, tapi saya gunakan 256 ya. 256 MB. Nah, saya gunakan 256. Oke, kemudian di sini untuk hard disk kita buat baru ya, create a virtual hard disk. Nah, kok yang di bawah gunakan hard disk yang sudah pernah ada kita buat. Jadi kok yang di atas tidak usah tambahkan hard disk. Nah, jadi ini tiga. Yang pertama tidak usah tambahkan hard disk, tidak perlu. Kemudian yang kedua membuat hard disk baru. Kemudian yang ketiga gunakan hard disk yang sudah ada. Oke, kita buat hard disk baru. Next. Ini kita buat tipenya VDI, VirtualBox Disk Image. Ada juga tipe VHD, kemudian VMDK. Nah, ini kita pakai yang VDI aja. Kemudian next. Nah, di sini kita pilih dynamical. Ini namanya udah nggak usah ganti. Dia kapasitasnya 2 GB. Ini terserah. Mau ditambah size-nya lagi juga boleh. Tapi ini standarnya 2 GB aja. Kemudian create. Oke, nah sampai sini mesin virtual kita untuk Mikrotik ini udah jadi, tapi masih ada beberapa konfigurasi yang harus kita lakukan pada mesin VirtualBox ya. Nah, yang harus kita lakukan pada konfigurasinya yang pertama di bagian storage. Nah, ini penyimpanan. Di sini kita pilih dulu DVD ISO-nya untuk menginstal Mikrotik. Nah, di sini kebetulan saya sudah ada, atau bisa kalau sudah pernah dia langsung muncul di sini tampilannya ya. Tapi kalau belum ada, kalian cari dari Case Virtual Optical. Kemudian kalian cari di mana DVD itu kalian simpan. Nah, nih Mikrotik 633 yang saya gunakan. Kemudian open. Nah, di sini sudah ganti yang tadi awalnya empty, kemudian ini berubah jadi Mikrotik namanya. Oke. Nah,
Kemudian selanjutnya di network, di bagian network. Nah, kita gunakan 3 adapter. Adapter pertama untuk jalur masuknya internet. Adapter kedua kita gunakan untuk berbagi dengan cara LAN, ya, kabel. Kemudian adapter ketiga kita menggunakan WLAN, wireless. Nah, karena ini hanya simulasi, jadi WLAN-nya tidak ada, nanti kita gantikan di adapter 3 aja sebagai WLAN-nya. Oke, nah di sini untuk adapter 1 tadi untuk internet, berarti saya internetnya menggunakan WiFi, ya, WiFi. Jadi saya bridge. Nah, saya bridge ke dual band wireless karena saya menggunakan WiFi. Kalau saya menggunakan kabel internetnya LAN, maka saya akan ke ini Realtek PCI Family Controller, ya. Oke, karena ini saya menggunakan WiFi, saya pakai yang Intel dual band wireless. Nah, kemudian untuk adapter 2 kita nyalakan juga. Ini saya pilih host only adapter, dia yang 5 saya pakai. Kemudian adapter 3 saya juga host only, baru ini yang 6. Tadi yang 25, yang ini yang 6, ya. Nanti sesuaikan dengan konfigurasi anak-anak Bapak semua di situ. Dia Ethernetnya pakai yang Ethernet berapa, ya, adapternya. Oke, sampai di sini. Oke, selesai. Cukup ini aja konfigurasi pada VirtualBox. Tidak ada yang lain, hanya di storage dan networknya saja. Oke, selanjutnya kalau sudah kedua ini di konfigurasi, selanjutnya kita tinggal mulai start nih, ya. Kita jalankan, pastikan sini yang terseleksi adalah mesin virtual mikrotik kita. Oke, kita start. Loading. Oke, ini sudah berjalan, ya. Oke, coba saya full. Kecil juga, ya. Ini aja. Oke, nah di sini kemudian muncul welcome to Mikrotik Router Software Installation. Nah, di sini kalau kita mau seleksi, ini tidak bisa pakai mouse, ya. Nah, ini keyboard. Kemudian kalau mau memilih dia pakai spasi, ya, untuk memunculkan tanda X-nya. Tetapi karena kita mau pilih semua, kita pilih tekan tombol A. Nah, maka dia akan otomatis terpilih semua. Kemudian di sini ada press I untuk install, key untuk cancel dan reboot. Oke, karena kita mau install, kita tekan I, pastikan sudah terseleksi semua, baru tekan I. Nah, do you want to keep all configuration? Kita tekan yes. Dia menanya, apakah Anda akan menetapkan konfigurasi yang lama? Kita pilih ya aja. Nanti kita akan reset ulang. Kemudian continue, yes. Nah, ini di sini proses penginstalannya sudah jalan. Dia masih memformat hard disk kita diformat yang kita buat tadi 2 GB. Nah, ini udah mulai menginstal sistem terlebih dahulu. Setelah sistem masuk wireless, nah dia menginstalnya satu-satu, ya. Oke, NTP, FTP, kemudian ada IPv6, hotspot dan lain-lainnya. DHCP juga ada. Nah, ini proses penginstalan sudah selesai. Tetapi di sini masih banyak orang siswa yang terkendala. Kenapa? Mereka lupa mengeluarkan DVD-nya. Oke. Mengeluarkan DVD-nya dari device, kemudian optical drive. Ini checklistnya kita hilangkan. Tapi Pak, gimana kalau tidak dihilangkan DVD-nya? Langsung di restart aja. Oke, kita coba. Ini langsung Bapak restart tanpa mengeluarkan DVD. Enter. Oke. Jalan lagi dia, ya. Nah, dia akan kembali seperti semula ke menu penginstalan. Jadi supaya tidak kembali ke menu penginstalan, kita keluarkan DVD-nya baru kita restart. Oke, ini kita ulang. Untuk restartnya tekan untuk installnya
Kita pilih dulu semua, seleksi, tekan A, baru I, install, Y, kemudian continue Y lagi. Oke anak, jadi jangan lupa setelah selesai penginstalan kalian bisa mengeluarkan DVD-nya ya, supaya tidak terulang lagi atau balik lagi ke menu penginstalan. Oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di Google Classroom. Di situ bisa kalian tanyakan bagaimana Google Class di kolom komentar, nanti bisa kita diskusikan. Nah, ini setelah selesai proses penginstalan, kalian keluarkan DVD-nya. Oke, ini keluarkan. Oke, setelah dikeluarkan baru tekan restart. Ya. Nah, di sini kalau sudah kalian keluarkan DVD-nya, maka dia tidak akan mengulang ke install lagi, tetapi dia akan login ke sistem mikrotiknya. Oke, kita lihat ya nak, sebentar. Nah, di sini sudah masuk ke sistem mikrotiknya. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi menggunakan GUI atau berbasis teks. Nah, kalau kita berbasis teks, kita langsung di sini sistem mikrotiknya. Tetapi kalau kita menggunakan GUI, kita gunakan virtual. Kita gunakan Winbox tadi ya. Oke. Ini untuk kita minimize saja. Sekarang kita buka Winbox-nya. Di sini saya gunakan Winbox yang 3.11. Nah, ini jalankan yes. Oke, tunggu ya. Oke, nah di sini. Nah, di sini nanti akan muncul secara otomatis MAC address kita dan IP-nya. Jadi sebenarnya kita punya yang ini yang 0, IP 0 masih hanya. Cara connect-nya gampang. Kalian cukup double klik MAC address-nya, nanti akan masuk kemari. Kemudian untuk login, username-nya kalian gunakan admin ya. Passwordnya untuk yang default dia masih kosong ya, tidak ada password. Oke, kemudian connect. Oke, nah ini okekan aja lisensi. Nah, seperti inilah bentuk mikrotik kalau kita menggunakan sistem GUI ya. Jadi buat anak-anak bapak semua, seperti inilah sistem mikrotik kalau kita menggunakan GUI. Jadi jangan ada yang bingung. Kalau menurut Bapak lebih enak menggunakan sistem GUI daripada teks. Kenapa? Karena kita bisa melihat grafiknya langsung ya. Sini. Oke. Nah, tadi kan namanya masih mikrotik. Oke. Sebelum kita mengganti nama, kita akan reset. Bagaimana cara ngereset mikrotik? Caranya sangat mudah. Kalian tinggal pilih sistem, kemudian reset configuration. Nah, di sini pada reset configuration ini kalian checklist no default configuration. Kenapa? Kita tidak mau ada konfigurasi bawaan yang diinstal. Oke. Kalau sudah reset configuration, kemudian ini kita pilih yes. Nah, ini nanti akan keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia melakukan reset ya. Jadi di mikrotiknya, di VirtualBox-nya bentuk mikrotiknya nanti seperti ini. Dia melakukan restart ulang. Nah, setelah di restart ulang, nah ini kita keluar dari VirtualBox-nya, dari Winbox-nya. Kenapa? Karena mikrotik sistemnya lagi restart. Nah, setelah sudah selesai, kita bisa lakukan reconnect atau konekkan kembali ya. Nah, di sini sudah kita lakukan connect kembali ya. Oke. Nah, yang pertama kita ganti nama mikrotiknya dengan nama kita sendiri. Contoh, sini kita ganti ya dari sistem, kemudian identity. Di sini adalah untuk mengganti nama mikrotiknya. Di sini saya ganti jadi SMKHM. Nanti ke anak-anak semua praktekkan ganti dengan nama kalian sendiri ya. Oke. Nah, oke. Nama sudah terganti ya. Contoh, kita lihat di terminal. Oke. Enter. Sini sudah SMKHM ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita mengganti nama, yang akan Bapak ajarkan adalah memberikan nama interface-nya.
Jadi supaya kita tidak bingung. Ini ada interface-nya Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3. Nah, di sini saya mau ganti Ethernet 1 tentu untuk internet, Ethernet 2 itu untuk client LAN, kemudian Ethernet 3 ini untuk yang WLAN ya, wireless. Oke. Nah, cara gantinya gimana, Pak? Kita tinggal double klik, kemudian di sini kita ganti. Saya Ethernetnya tetap saya gunakan. Sini saya buat internet. Ini bisa di apply dulu atau langsung di OK juga nggak apa-apa. Oke, kemudian yang Ether 2 saya ganti sebagai client LAN. Oke. Baru yang ketiga ini yang WLAN, wireless ya. Oke, jadi saya tahu nih. Oh, Ether 1 ini internetnya, ini client, ini WLAN. Oke. Nah, sampai sini ada yang masih kurang jelas? Kalau ada silahkan ditanyakan, nak. Jangan diam aja ya. Jangan tidak ada nanya. Nanti terakhir kalian tidak tahu. Nah, kenapa Bapak tegaskan ini nanti bisa jadi ini adalah soal UKK kalian ya. Karena tahun-tahun sebelumnya UKK kita itu mikrotik ya. Jadi Bapak harap kalian bisa pahami ini semua materi-materi kita yang sekarang ini. Jadi kalian nanti lebih paham lagi tentang mikrotik ini. Nah, di sini kita akan coba kenalkan dulu mikrotik. Untuk konfigurasinya kita lanjutkan di minggu depan. Itu akan kita lakukan konfigurasi ya. Kemungkinan kita akan zoom juga supaya lebih jelas semuanya ya. Nah, di sini yang pertama ada quick set. Ini cara cepat settingnya. Kemudian ini kita nggak terlalu banyak sih yang kita pakai. Nanti di sini ada IP kita pakai. Ini di sini dapat pengaturan DHCP client, DHCP server, DNS, firewall, hotspot, semua segala macam. Bahkan di sini juga ada FTP-nya ya, web proxy juga untuk pemblokiran. Nah, jadi nanti di sini untuk mengatur IP address juga di sini IP kemudian pilih address. Nah, di sini. Nah, ini IP address yang diberikan oleh internet kita, Ether 1 ya. Ini kan dia Ether 1 internet. Nah, sebentar. Oke. Nah, kita pakai prefix /24 yang ini ya, internetnya. Oke. Jadi kita tahu untuk yang apa belum ada internet. Untuk LAN-nya kita belum ada internetnya berapa ya, IP-nya berapa kita belum, karena kita belum tambahkan juga. Nanti tambahkannya tinggal add. Oke, nanti minggu depan Bapak pelajari. Ini untuk sekarang kalian pahami dulu bagaimana cara menginstalnya ya, pengaturannya segala macam. Nanti kalau sudah minggu depan kita lanjut. Oke, di sini juga ada tools. Nah, di sini nih pengaturan semua. Kemudian di sini ada radius biasa digunakan untuk membuat hotspot. Nih wireless juga. Radius ini dia sama seperti membuat voucher juga bisa menggunakan radius. Ini new terminal bisa seperti CMD. Misal kita mau ngecek ini udah terkoneksi dengan internet apa belum. Coba kita ping google.com. Oke ya, sudah ya. Oke, nah untuk berhentikannya Ctrl C ya, sama seperti Linux yang lainnya. Oke, nah sampai sini apakah kalian sudah paham? Kalau belum silahkan tanyakan melalui Google Classroom ya. Nah, oke, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.